Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, sahabat pembelajar dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Karena saat-saat sekarang sehat itu sesuatu yang mahal. Patut kita jaga, kita syukuri. Ya, dan jangan lupa untuk saat-saat ini kita harus melakukan 3M. Ya, selalu melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, karena pandemi belum berakhir. Baik, sahabat pembelajar, para pemirsa dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan, nama saya Didin Mahpudin, guru matematika di SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Nah, di sekolah biasa dipanggil Pak Didin. Nah, pada kesempatan ini di Zoom Live sekarang saya akan membawakan materi matematika kelas 8 yaitu materi lingkaran. Ya, tentu materi lingkaran ini adalah materi matematika di kelas 8 semester genap. Baik, nanti moda yang akan saya gunakan share screen. Silakan para pemirsa, sahabat pembelajar dimanapun berada, silakan simak dan semoga nanti kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, izin share screen. Sudah sampai lingkaran ya, Bang? Baik, lingkaran oleh Didin Mahpudin, SPDI, guru matematika di SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Nah, lingkaran. Seperti yang kita ketahui, lingkaran bentuknya seperti ini. Ya. Kumpulan titik-titik, saking rapatnya titik-titik tersebut, membentuk suatu kurva, membentuk suatu garis lengkung tertutup, di mana mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Nah, suatu titik ini dinamakan titik pusat. Nah, ini ya. Baik, kita lanjut ke definisi. Sebelumnya, saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, pemirsa sahabat pembelajar dapat menganalisis sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran melalui sajian gambar dengan benar. Yang kedua, pemirsa sahabat pembelajar dapat membandingkan hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring melalui sajian gambar dengan benar. Yang ketiga, pemirsa sahabat pembelajar dapat menghubungkan konsep hubungan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring dalam permasalahan nyata kehidupan sehari-hari melalui penyelesaian masalah dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, target yang akan kita capai. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kita apersepsi terlebih dahulu. Artinya kita mengulas apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ada materi yang sebelumnya sudah diberikan tentang lingkaran. Nah, untuk kelas 8 tentu sudah mengenal lingkaran waktu di SD. Waktu di SD sudah mengenal unsur-unsur lingkaran, definisi lingkaran, kemudian mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Baik, kita ingatkan definisi lingkaran.
Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu, di mana titik tertentu itu adalah titik pusat, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jarinya. Mungkin kita sering ditanyakan oleh orang lain, oleh guru atau teman, sebutkan contoh lingkaran. Kita dengan tanpa ragu-ragu menyebutkan misalkan jam dinding atau toples, misalkan toples yang berbentuk lingkaran, uang logam. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan ke definisi lingkaran, pada definisi lingkaran, lingkaran itu hanya kumpulan titik-titik, saking rapatnya titik-titik tersebut kemudian membentuk suatu garis lengkung atau kurva di mana mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi lingkaran itu sebenarnya konsep yang ada di dalam pikiran, ya, konsep yang ada di dalam pikiran tentang garis lengkung tertutup dan mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu titik pusat. Jadi kalau misalkan yang tadi disebutkan uang logam, toples, kemudian jam dinding, itu adalah daerah lingkaran, ya, daerah lingkaran. Jadi ada daerahnya, bukan hanya lingkaran. Kalau lingkarannya saja, maka yang kita pahami, konsep yang ada di pikiran kita, yaitu adalah suatu kurva yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik, di mana suatu titik tersebut adalah titik pusat. Dan yang mempunyai jarak ke titik pusatnya itu adalah jari-jari. Nah, kita sudah mengenal ya definisi lingkaran itu. Jadi lingkaran itu bolong tengahnya, bolong, kemudian titik di tengah dan di pinggir-pinggirnya itu namanya keliling lingkaran. Baik, yang kedua mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, perlu diingatkan juga tentang unsur-unsur lingkaran. Di dalam lingkaran kita mengenal jari-jari. Nah, Bapak tunjukkan jari-jari itu yang mana? Jari-jari itu adalah titik pusat terhadap titik pada keliling lingkaran. Nah, ini yang kurung kurawal merah R itu adalah jari-jari. Kemudian yang kedua diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat. Ya, yang melewati titik pusat. Pangkalnya adalah titik yang ada pada keliling lingkaran dan ujungnya juga titik yang ada pada lingkaran. Nah, jadi garis melintang seperti ini melalui titik pusat. Simbolnya D. Kemudian ada tembereng. Nah, tembereng ini adalah suatu daerah pada lingkaran. Tembereng ini dibatasi oleh busur, ya, dan tali busur, sehingga di dalamnya membentuk suatu daerah. Nah, daerah ini dinamakan tembereng. Kemudian ada tali busur. Nah, tali busur ini lihat ada warna hijau yang samar, ini adalah tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pada keliling lingkaran terhadap suatu titik pada keliling lingkaran. Nah, ini tali busur lebih luas ya daripada diameter. Kalau diameter sudah pasti tali busur, tapi kalau tali busur belum tentu diameter. Baik, kemudian selanjutnya ada apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis lurus yang ditarik dari titik pusat ke tengah-tengah tali busur. Nah, ini adalah garis yang berwarna kuning. Ini adalah apotema. Ya, ada apotema. Kemudian ada juring. Ya, selanjutnya juring. Juring ini adalah
daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Ya, ingat, jangan tertukar ya. Ada busur, ada tali busur. Apabila busur, busur itu adalah garis lengkung pada keliling lingkaran. Sedangkan tali busur adalah garis lurus, ya, yang menghubungkan titik pada keliling lingkaran ke suatu titik pada keliling lingkaran. Nah, juring. Kemudian busur juga tadi sudah dijelaskan. Ya, itu tentang unsur-unsur lingkaran. Bapak hanya mengingatkan kembali waktu pelajaran di SD yang sudah kalian terima ya, siswa kelas 8. Selanjutnya. Nah, setelah kita tadi teringat dengan materi yang sudah didapatkan sebelumnya, kita masuk pada materi intinya. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama. Nah, ini juga merupakan unsur dari lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat sudut pusat. Sudut AOB, ya, ada sudut AOB. AOB, nah ini sambil dilihat gerakan mouse ya, AOB. Kemudian M sudut AOB. Nah ini ada keterangannya ya, M itu adalah menyatakan ukuran sudut. Ukuran ya, besar sudut AOB adalah 90 derajat. Nah ini terlihat juga dari kotak persegi kecil yang mengapit sudut, yang menandakan sudut. Itu adalah tanda bahwa sudutnya besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Menghadap busur AB. Ya, menghadap busur AB. Kita lihat kolom selanjutnya, sudut KOL. KOL. Ya. Besar sudut KOL 120 derajat. Nah, menghadap busur KL. Jadi menghadap busur KL. Nah, lihat garis lengkung. Ya, KL garis lengkung. Kemudian selanjutnya sudut MON. Besar sudut MON 60 derajat menghadap MN. Ya, MON besarnya 60 menghadap busur MN. Nah, di sudut keliling. Sudut keliling. Sudut ACB. Perhatikan sudut ACB. Ya, sudut ACB ini yang garis berwarna merah. Ya, sudutnya ada pada keliling lingkaran, makanya dinamakan sudut keliling. Ya, besar sudut ACB sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, ini menghadap busur AB. Nah, baik, Bapak jelaskan di sini bahwa sudut keliling itu besarnya adalah setengah dari sudut pusat dengan syarat menghadap busur yang sama. Nah, kita perhatikan tadi ada yang berwarna biru sudut pusat AOB ya. AOB di sini digambar kembali di sudut keliling AOB itu menghadap busur AB. Ya kan? Menghadap busur AB. Nah, kita lihat ACB juga menghadap busur AB. Maka ini berlaku. Ya, berlaku rumus tadi bahwa sudut keliling ACB adalah setengah dari sudut pusat AOB. AOB-nya berapa tadi? 90. Maka setengah dari 90 adalah 45. Kita langsung tulis saja di sini. 45. Bentar. Mohon maaf ya karena keterbatasan. 40.
Ya, 45 derajat. Kemudian sudut KDL. Sudut KDL adalah sudut keliling karena sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Dan menghadap busur KL. Sedangkan tadi sudut pusat di atasnya KOL 120 derajat menghadap busur yang sama, yaitu KL. Maka berlaku juga rumus tadi bahwa sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat karena menghadap busur yang sama. Kita lihat KOL-nya adalah 120 derajat. Maka setengah dari 120 adalah KDL-nya adalah 60. Jadi walaupun ini terlihat tidak lurus ya, bengkok misalkan, berbeda dengan sudut keliling yang di sampingnya. Tetapi ini sudah dibuktikan bahwa apabila ini diukur sama busur derajat misalkan, maka besarnya adalah setengah dari sudut pusat ini. Ya, walaupun ini tidak simetris, katakan tidak simetris misalkan. Ininya apa bagian dari bintangnya nih. Ya. Ini 60 derajat. Ya, selanjutnya sudut MEN dan sudut MFN. MEN ya, dan sudut MFN. Besar sudut MEN. Nah, ini juga ya. Ini tambah meyakinkan kita ya bahwa kalau misalkan ekstrim bengkoknya misalkan tidak lurusnya, tidak simetrisnya ekstrim, apakah masih setengah dari sudut pusat? Asalkan menghadap busur yang sama, maka ya masih berlaku rumus tadi bahwa sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusatnya. Nah, sekarang MON itu tadi 60, maka MEN adalah 30. Begitupun MFN. MFN karena menghadap busur yang sama yaitu MN, maka tetap 30. Jadi kedua sudut tersebut adalah 30 derajat. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Yang barangkali butuh dicatat, silahkan bahwa sudut keliling adalah setengah sudut pusat. Ya, dengan syarat menghadap busur yang sama. Selanjutnya, ya, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, perhatikan tabel. Ini ada 3 buah lingkaran, masing-masing sudut pusatnya berbeda. Ada 90 derajat, yang tengahnya 60 derajat, dan yang paling kanan 30 derajat. Yang pertama dulu, paling kiri. Lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat, 1/4 dari satu putaran penuh. Ya kan? 1/4 dari satu putaran penuh. Karena satu putaran penuhnya adalah 360 derajat. Maka 90 derajat itu adalah 1/4-nya. Maka panjang busur adalah 1/4 keliling lingkaran. Nah, kita lihat gerakan mouse ini. Ini adalah 1/4. Ya, panjang busur ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Kemudian dan luas juringnya adalah 1/4. Ingat, tadi juring itu adalah daerah pada suatu lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Nah, potongan ini nih, gerakan mouse, ya gerakan mouse. Ini adalah 1/4 dari luas daerah lingkaran. Nah, yang kedua, coba yang 60 derajat. Lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat. Maka itu adalah 1/6 dari satu putaran penuh. Ya kan? Satu putaran penuh adalah 360 derajat.
Kalau sudut pusatnya 60 derajat berarti 1/6 dari satu putaran penuh. Maka panjang busurnya adalah 1/6 keliling lingkaran, ya kan? Ini adalah busurnya adalah 1/6 nih. Ini gerakan mouse itu adalah 1/6. Ya, panjangnya adalah 1/6 dari keliling lingkaran. Begitu ya. Ini keliling lingkaran. Kurva tertutup ya. Kemudian luas juringnya adalah 1/6 dari luas daerah lingkaran. Ini ada luas daerah lingkaran, maka luas juringnya itu adalah 1/6. Jadi kalau kita pakai alat peraga, ini potongan ini ditempelkan ke daerah lingkaran yang belum, maka akan berjumlah 6 ya. 6 dan itu akan tertutup begitu. Jadi 1/6 bagian dari luas daerah lingkaran. Selanjutnya yang ketiga, semoga ini semakin paham ya, semakin memahami hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Lingkaran dengan sudut pusat 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Berarti ini adalah 1/12 dari satu putaran penuh. 30/360 itu adalah 1/12. Nah, maka panjang busurnya adalah 1/12 keliling lingkaran. Ya, panjang busurnya ini adalah 1/12 dari keliling lingkaran. Tidak percaya bisa dibuktikan. Ya, silakan di rumah dengan alat sederhana yang ada bisa ditiru, bisa diamati ini, tiru, kemudian dicoba cocokkan. Pasti hasilnya sama dengan pernyataan ini. Kemudian dan luas juringnya adalah 1/12. Nah, luas juringnya ini, ingat luas juring ya, dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Ini adalah 1/12 dari luas daerah lingkaran. Oke, 3 contoh tersebut semoga bisa dipahami. Dari uraian ketiga daerah lingkaran di atas didapatkan kesimpulan. Nah, ada kesimpulan bahwa sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Rumus ini ya diingatnya mudah karena kita tadi mengikuti uraian penjelasan ya yang Bapak sampaikan tadi. Oh, ternyata sudut pusat per 360 derajat itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, ini ya untuk diingat, ya, dipahami dan diingat. Ya, tanpa mengingat secara letter teks juga kalau kitanya pahami, ya ingat ya. Sampai sini selesai. Ya, karena jadi tadi di tujuan pembelajaran ya kan hanya itu yang menjadi target capaian pertemuan Zoom Live kita hari ini. Nah, dalam matematika untuk melengkapi pemahaman itu biasanya ada latihan soal. Nah, karena Bapak tidak bisa berinteraksi dengan pemirsa pembelajar di rumah atau dimanapun, ya. Baik, kita bahas bersama uji pemahaman. Jadi, ketika Bapak menjelaskan tadi di awal, mungkin pemirsa di rumah paham, tetapi dalam matematika itu pahamnya itu harus diuji supaya lengkap ya, latihan begitu. Yang pertama, hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Diketahui pada lingkaran 0 ya atau pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut AC adalah, oke, Bapak
boleh ya coret-coret di sini, tapi mohon maaf, ini gambarnya tidak sempurna lingkaran, mengingat keterbatasan alat. Oke, ini lingkaran, ya. Ada AOB. Nah. AOB-nya itu kan sudut pusat. AOB sudut pusat. Kemudian keliling, nah, dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB 30, maka besar sudut ACB adalah, nah, ACB-nya ini. ACB. Ini udah otomatis gambarnya akan seperti ini ya. Kenapa? Walaupun tidak menghadap busur yang sama. Karena tadi kita membahas tentang hubungan sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi soal ini sudah otomatis gambarnya seperti ini. 30 derajat itu adalah AOB. Oke, 30. Nah, 30 itu adalah sudut pusat. Ya. Nah, kalau ini 30 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya, yaitu 15. Kayak ini ya, ketemu ada 15. Kemudian yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya berada pada lingkaran. Ya, titik sudutnya berada pada lingkaran, berarti sudut pusat. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, kayak gambarnya kira-kira seperti ini. Segitiga ABC dengan titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika AB melalui pusat lingkaran, oke. AB melalui pusat lingkaran. AB. Kemudian ini karena segitiga ya. Nah, ini C. ACB adalah segitiga. ABC adalah segitiga dengan titik sudutnya berada pada lingkaran O. Ya, titik sudutnya tuh ada berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui titik pusat lingkaran, ya, maka besar sudut BCA. BCA. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Ya. Perhatikan. AO. Nah, ini O ya. Titik pusat lingkaran OB. Ini adalah sudut berpelurus. Nah, kalau sudut berpelurus itu adalah 180. Dan sudut keliling lingkarannya adalah ACB. Menghadap busur yang sama, yaitu AB. Ini ya, perhatikan gerakan mouse. AB. Maka sudut BCA adalah setengah dari 180 adalah 90. Iya, betul, 90. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, esai. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130, maka besar sudut keliling tersebut adalah, sangat mudah ya, bisa langsung dijawab. Menghadap busur yang sama, sudut pusatnya 130, maka sudut kelilingnya adalah setengah dari 130 adalah 65 derajat. Oke. Nomor 2, diketahui sudut pusat
POQ dan sudut keliling PAQ. Sama-sama menghadap busur PQ. Oke. Besar sudut PAQ. Nah, PAQ ini adalah keliling. Ya, Bapak tidak menggambarkan lagi, sudah terbayang lah. PAQ itu adalah sudut keliling. Diketahui 80. Tentukan besar sudut POQ. Nah, POQ ini adalah sudut pusat menghadap busur yang sama. Nah, sekarang terbalik nih. Keliling yang diketahui, sudut pusat yang ditanyakan. Maka 80 ini adalah setengahnya dari sudut pusat. Maka sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali 80 adalah 160 derajat. Ya. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Uji pemahaman untuk tujuan pembelajaran yang kedua ya. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah membaca tadi diketahui jari-jari, tapi jari-jari ini tidak masuk hitungan ya, tidak terpakai untuk menjawab ini. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring, 6 bagian yang sama bentuknya, otomatis sama besarnya. Baik, berarti 360 dibagi 6. Kalau dibagi 6, dia 60 derajat sudut pusatnya, ya kan? Nah, udah ketemu ini. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah 60. Kenapa? Ketika 60 derajat sudut pusatnya, maka satu putaran penuhnya adalah ya kan adalah sebanyak 6 kali nantinya. Sebanyak 6 kali. Jadi 60. Nanti kalau 6 berarti nanti satu lingkarannya itu potongannya masing-masing 60 derajat. Dan itu akan sama bentuknya, sama besarnya. Itu. Yang kedua, pilihan ganda. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Nah, jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah, nah, kayak kita pakai rumus, diketahui suatu juring. Berarti yang diketahui itu adalah juring lingkaran, ya kan? Juring lingkaran dan juring per luas. Nah, kalau juring itu kan daerah pada suatu lingkaran ya. Maka perbandingannya yaitu dengan keliling luas lingkaran. Sama dengan ya, di sini yang diketahui adalah ukuran sudut pusat, yaitu 180 per, ya kan, satu putaran penuhnya berapa? Yaitu 360. Oke, 360. Nah, juring. Nah, luas juringnya diketahui yaitu 157. 157. Kemudian luas lingkarannya adalah belum diketahui. Kita X aja lah. (180) itu adalah 1/2. Nah, X sama dengan 2 kali 157. 14. 11. 214.
Ya, ini adalah luas lingkaran. Kalau luas lingkaran itu adalah VR 314. Maaf. 2 kali 7 14. 2 kali 5 10 11 bawah 1. 2 kali 1 2 3 3 ya. Tiga satu empat. Nah, sini X-nya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran. Ya. Balik lagi, luas lingkaran sama dengan 314. Nah, dari sini juga sudah terlihat ya. Luas lingkaran itu kan rumusnya VR kuadrat. VR kuadrat. Ya kan? 314. Nah, R kuadratnya adalah di sini sudah diketahui bahwa V-nya adalah 3,14. Nah, berarti nanti jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Oh. Nah, terlihat 314 dibagi 3,14 itu adalah 100. Ya, betul, 100. Nah, 100 itu berarti kalau diakarkan hasilnya adalah ya kan, akar dari 100. Sama dengan 10. Tapi 10 ini adalah jari-jari. Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Yang ditanyakan adalah diameternya, ya kan? Diameter nih. Maka 2 kali 10 itu adalah 20. Nah, mudah bukan? Ya, mudah. Nomor 3, boleh silakan dicoba. Ini masih sama, luas juring lingkaran. Jadi intinya tadi kan kita waktu materi itu ada sudut pusat per 360 derajat. Sama dengan juring per luas lingkaran. Sama dengan busur per keliling lingkaran. Soal pasti akan yang diketahui itu 3. Yang ditanyakan 1 tentunya ya. Nanti gini, luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Nah, ini berarti jari-jari sudah diketahui, maka otomatis luas lingkaran sudah diketahui. Ya, luas lingkarannya pasti sudah diketahui, yaitu nanti VR kuadrat dengan R-nya 21. Nah, sudut pusat nanti pernya adalah 1 putaran penuh, yaitu 360. Nah, ini kan jadi luas juring bisa nanti diketahui. Ya. Oke. Kita lewati saja karena polanya masih sama dengan nomor 2 ya. Ini sudah terlihat ya 3 yang diketahui. 1 putaran penuh, kemudian sudut pusatnya ada 30 derajat. Luas lingkaran diketahui, luas juringnya belum diketahui. Nanti luas juring bisa diketahui. Oke. Ya. Ini selanjutnya adalah uji pemahaman yang kedua. Nah, ini juga masih sama. Lengkapilah tabel berikut. Ingat ya, ini berarti caranya 2 ini. Panjang busur, berarti busur, ya kan? Busur per keliling lingkaran. Jadi kalau busur itu pasangannya adalah dengan keliling lingkaran. Ya, perbandingannya.
Kemudian yang diketahui lagi apa? Oh, sudut pusat, besar sudut pusatnya. Maka sudut pusatnya itu adalah, kalau sudut pusat, ya kan, sudut pusat ya, mohon maaf ya, ini tulisannya seperti ini karena memakai mouse. Ya, tidak ada drawing pen, enggak, memakai yang ada saja. Kemudian sudut pusat. Nah, udah 90. Nah, ininya per adalah satu putaran penuh, yaitu 360. Sudut P aja lah. Ya, sudut P. Ini 360. Nah, baik. Lah, kalau belum kita selesaikan satu. Busurnya berapa? Oh iya, ini busurnya taruh X. Ya, variabel. Keliling lingkaran itu adalah 2 VR. R-nya diketahui. Kalau 2 VR berarti 2 kali 7, 14. Ya kan, dikali ini 14 dibagi 7, 2. 2 kali 22, 44. Nah, 44 sama dengan, kan, sudut pusat berapa? Diketahui, yaitu 90. Ya, 90. Nah, per 360. Ya, tentu kalau menulis di papan tulis atau menulis di catatan, Pak Didin tidak seperti ini ya tulisannya. Ini dikarenakan memakai mouse. Oke. Kemudian ini 1/4. Ya kan? 90 bagi 90, 1. 360 bagi 90, ya kan? Apabila pembilangnya dibagi 90, maka penyebutnya juga dibagi 90, 4. Oke, ininya X 4. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita kalikan silang. Ya. X kali 4, 4X. Ya kan, kali silang. Jadi lintas dari sama dengan ya. Kemudian 44 dikali 1 yaitu 44. Nah, X-nya berapa? Jadi 44 dibagi 4. Yaitu 11. Oke, satuannya kita lihat. Oh, satuannya tidak ada. Oh, sentimeter, ya udah sentimeter berarti. Sentimeter. Ingat karena ini panjang kurva ya. Sentimeter. Jadi ini adalah 11. Ya, satuannya sudah ada di sini. Ini. Nah. Baik. Ini polanya sama seperti ini ya, seperti yang di sampingnya. Nah, untuk ini jari-jari berarti kalau ini disandingkannya dengan panjang busur, maka keliling lingkarannya, ya keliling lingkarannya belum diketahui. Keliling lingkaran belum diketahui. Maka caranya sama dengan ini. Maka busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat. Itu. Jadi ini rumusnya pakai ini semua ya. Pakai sudut pusat dan busur. Kita mencari busur. Atau yang diketahuinya busur. Berarti curing tidak ditanyakan di sini. Ya. Curing tidak ditanyakan dan luas lingkaran juga tidak usah disertakan itu. Ya, isian selanjutnya bisa ya, bisa seperti ini. Sudah terbayang ya. Selanjutnya masih uji pemahaman. Baik. Nah, ini sekarang luas curing. Jadi kalau luas curing
Tadi kan di materinya sudut pusat per satu putaran penuh. Sama dengan luas juring per luas lingkaran. Ya kan? Sudut pusat per satu putaran penuh. Satu put. Sama dengan ya luas juring. Berarti juring aja. Juring per luas. Nah, pasangannya juring itu adalah, karena juring adalah luas daerah lingkaran, ya ini berarti luas daerah lingkaran. Nah, jadi perbandingannya seperti ini ya. Berbeda dengan yang tadi busur per keliling lingkaran. Oke, kita isi satu. Sudut pusatnya 100. 100 per 360. Juringnya, nah ini juring kan yang ditanyakan. Jur. Nah, singkat saja. Nah, luas lingkaran V R kuadrat, R-nya 6. 6 kali 6, 36, ya kan? 3,14 kali 36. Oke. Ini kita bisa kali silang ya, berarti 314 dikali 36. Atau juring dulu. Kita terbiasa membaca dari kiri ya. Juring kali 306, atau ini di, oh enggak, udah 360 per juring. 360 kali juring. Sama dengan, nah perkalian itu kan bebas ya. Mau yang mana dulu bebas. Nah ini 100 dikali 3,14, maka 314. 314. Nah, 314 dikali 36. Berarti C adalah bentar. Kita langsung saja 314 dikali 36 hasilnya adalah 11.304. 11.304 per 360. Nah, maka juringnya adalah 314. Ya, ini bisa boleh pakai kalkulator ya. Kalau kita sudah bisa perkalian, pembagian secara konsepnya, ya untuk mempercepat boleh pakai kalkulator. 314. 314, ya kan, luas juringnya sentimeter persegi. Nah,
Ini bisa, ini mudah. Ya, seperti itu caranya ya. Jadi untuk latihan yang ini kita pakai rumus yang ini. Ya, rumus yang ini. Selanjutnya masih uji pemahaman. Oke, ini yang ketiga ya untuk target capaian pembelajaran yang ketiga. Aplikasi penyelesaian masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini aspek keterampilan ya. Suatu pabrik biskuit memproduksi 2 jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama. Kayak ketebalannya sama ya. Tetapi diameternya beda. Nah, diameternya beda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Jadi ada 2 biskuit. Biskuit tersebut dibungkus dengan 2 kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga 7.000. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga 10.000. Manakah yang lebih menguntungkan? Ya kan? Berarti membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Jadi dari soal cerita ini berarti kita sebagai pembeli ya, untung mana membeli biskuit yang kemasan kecil atau kemasan yang besar? Ya, jadi nalar konsumen ya, pengen banyak, pengen murah. Nah, jadi beda dengan nalar produsen. Ya, produsen mah sekecil-kecilnya ongkos produksinya dijual sebesar-besarnya supaya untung besar. Tapi kalau ini yang ditanyakan adalah kita sebagai konsumen. Ini yang mana yang murah tapi dapat biskuit banyak gitu. Oke. Ini ada 2 lingkaran. Lingkarannya diameternya 7 dan diameter 10 ya biskuit. Nah, kemudian biskuit tersebut dibungkus dengan 2 kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10, nah ini isinya 10. Sedangkan ini isinya 7. Ya. Berarti kalau menghitung luas, ya menghitung luas, ini luasnya berapa nih? Kita cari luas ya, karena ketebalan sama. Nah, luasnya yang ini. Luas biskuit, karena diameternya kan diketahui. Ya, ada yang berdiameter 7. Oke. Masing-masing berdiameter 7 dan 10 ini. Terus dulu ya. Ini 7, kebalik. Yang kecil 7. Yang ini 10 diameternya. Nah, luasnya berapa nih? VR kuadrat luas itu ya. 7 kali 7, 49, 49 bagi 7, 7 kali 22. 7 kali 22, 154. Ini luasnya 154. 1 biskuit. Ya. 1 biskuit, luasnya 154 cm persegi. Kemudian, yang ini diameternya 10. Berarti VR kuadrat. V-nya 3,14. R-nya 10 kali 10, 100. 100 kali 3,14, 314. Ya, 314. Nah, 314 cm persegi. Baik. Sekarang ada kemasan di dalam kemasannya yang kemasan biskuit kecil berisi 10. Kalau ini 10 isinya. Kalau yang ini isinya 7. Oke. Kita kalikan ya. Kita kalikan luas keseluruhan. Jadi luas biskuit keseluruhan. Ini berarti 154
314 dikali 7. 314 dikali 7. 2198. Nah, besar ya. 2198 cm persegi. Jadi kalau disatuin ya, disatuin itu luasnya segitu. Oke, sekarang harga ya. Kita masuk ke harga. 1540 didapatkan dengan harga 7.000. Ini 7.000. Sementara yang ini didapatkan dengan harga 10.000. Oke, kita bagi saja 1540 atau 7.000 dibagi 1540. Mana yang besar? 7.000 dibagi 1540. 4,54. Jadi per 1 meter per 1 cm perseginya harganya Rp4. Kalau yang ini kita lihat 10.000 dibagi 2198 4,54. Ternyata sama ya. Nah, ini memang pertanyaannya menjebak supaya kita menghitung ya. Ini pertanyaan sama ternyata. Ternyata sama. Biskuit besar dengan biskuit kecil sama. Nah, berarti perusahaan ini benar-benar menghitung dengan baik gitu. Sama ternyata ya. Jadi 1 cm perseginya dari biskuit itu harganya Rp4,54 dan itu baik kemasan besar maupun kemasan kecil sama. Ya. Jadi perusahaan ini sudah membaginya dengan adil. Ya. Konsumen berarti seleranya bukan banyak atau banyak dengan murah, bukan. Tinggal suka yang mana begitu. Secara keuntungan ya sama saja karena 1 cm persegi harganya Rp4,54. Nah, seperti itu. Karena jelaskan alasanmu, ini sudah dijelaskan ya, seperti ini penjelasannya. Baik, kita masuk sesi akhir. Ada pantun. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, itu dari Bapak. Selesai dan terima kasih. Baik, sudah pada sesi akhir. Ya, itu tadi tentang pembahasan lingkaran. Ada di kelas 8 SMP semester 2. Baik, itu dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Closing. Saya, Pak Dodi. Halo, Pak.